Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman warga Nusantara. Kini banyak penceramah senang bercerita tentang keramat wali-wali di hadapan orang awam. Entah apa motivasinya, mungkin agar ia disangka wali, atau demi mencari pengaruh keuntungan dari orang awam, agar selalu condong tunduk kepadanya, sebagaimana tersembunyi dalam alam bawah sadarnya. Padahal kalangan awam dalam beragama lebih membutuhkan ilmu agama yang fardu ain. Saya merasa ceramah umum tentang keramat wali itu tidaklah penting, relatif tidak dibutuhkan, dan tentu saja saya tidak suka mendengarnya. Di antara yang prinsip dalam ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah percaya dan membenarkan adanya keramat para wali, karomat al-auliya. Karomah hanya terjadi dari seorang wali, kekasih Allah. Sebagaimana mukjizat itu terjadinya suatu peristiwa di luar nalar dan di luar kebiasaan pada seorang nabi untuk melemahkan para pengingkarnya. Adapun wali adalah orang yang memiliki akidah yang benar, membiasakan diri beramal soleh, dan senantiasa meneladani Rasulullah SAW. Peristiwa tidak masuk akal di luar kebiasaan, seperti menusuk tubuh dengan benda tajam, menyantap bara api, pecahan kaca, berjalan di permukaan air tanpa perahu, atau kemampuan untuk terbang di udara tanpa sayap dari orang-orang yang terbiasa durhaka kepada Allah, tidak bisa disebut karomah, melainkan dinamakan istidraj. Seorang wali bukanlah orang yang merasa nyaman dan merasa hebat dengan karomah yang ada pada dirinya. Sebaliknya, penampakan karomah darinya menambah rasa takut yang teramat sangat kepada Allah Ta'ala, dan bahkan ia merasa khawatir jika itu terkategori sebagai istidraj. Sebaliknya, pendurhaka merasa nyaman hatinya bila peristiwa di luar nalar itu terjadi dari dirinya. Sedangkan ia menduga bahwa peristiwa luar biasa tersebut justru sebagai karomah yang patut melekat padanya. Sehingga karenanya, ia mudah meremehkan orang lain dan menjadi sombong, takabbur. Apabila seseorang merasa berhak atas karomah karena amal baiknya dan merasa karenanya telah memperoleh karomah, maka hatinya telah diliputi dosa dan dapat dipastikan bahwa ia tergolong sebagai orang bodoh, jahil. Sebab bila ia mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, maka ia pasti menyadari bahwa setiap ketaatan makhluk di sisi keagungan Allah pasti sangatlah kurang. Setiap rasa syukur mereka di hadapan banyaknya nikmat Allah yang tak terhingga adalah tiada apa-apanya. Dan setiap ilmu pengetahuan yang dikuasainya berbanding keagungan Allah hanyalah menambah kebingungan dan ketidaktahuan belaka. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka kita tidak serta-merta dapat memastikan bahwa seseorang yang berperilaku aneh di luar kebiasaan adalah wali, kekasih Allah, dan tidak pula bisa menyimpulkannya sebagai karomah, sehingga kita mengukur amal perbuatannya dengan ukuran kebenaran, yaitu sejalan atau tidak dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh sebab itu, seorang sufi besar ternama, Al-Imam Al-Junaid mengatakan, andai kata kalian melihat seseorang yang berjalan di permukaan air atau terbang di awang-awang, maka kalian jangan dulu tertipu, sehingga kalian melihat keadaannya dalam mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Menurut kalangan ulama ahli tasawuf, sengaja menampakkan karomah hanya diperkenankan karena dua tujuan. Pertama, untuk maksud menolong berlakunya aturan Allah di hadapan para pengingkarnya. Dan kedua, untuk tujuan membatalkan sihir dari para pendosa yang menyesatkan manusia dari agamanya. Sedangkan menampakkan karomah tanpa sebab yang disyariatkan merupakan perbuatan tercela. Masih menurut kaum sufi, bahwa karomah teragung adalah istiqomah menjalankan aturan-aturan agama. Abul Qasim Al-Qushairi dalam risalah Al-Qushairiyah, halaman 160 menyatakan, ketahuilah bahwa karomah teragung yang ada pada para wali, kekasih Allah, adalah langgengnya pertolongan Allah untuk melakukan berbagai ketaatan dan keterjagaan dari beragam kemaksiatan dan penyimpangan. Perlu juga diketahui bahwa tidak setiap orang yang mempunyai karomah itu selalu lebih utama dibandingkan orang yang tidak memilikinya. Ada kalanya sebaliknya, sebagian orang yang tidak memiliki karomah justru ada yang lebih utama dibandingkan orang yang memilikinya, karena kuatnya keimanan dan keyakinan itu lebih utama daripada karomah. Bahkan menurut kaum sufi, tidak tampaknya karomah pada seseorang tidak bisa dijadikan sebagai dalil bahwa seseorang itu pasti bukan seorang wali atau bukan kekasih Allah. Dan yang terpenting, betapapun kita telah berupaya maksimal menaati Allah sepanjang hayat, jangan pernah mengaku menjadi wali Allah. Jangan mengharapkan untuk memperoleh karomah dan mengaku punya taromah. Sungguh,
Allah Maha dekat dengan setiap kita. Namun karena memperturutkan hawa nafsu dan mematuhi godaan syaitan yang terkutuk, maka kita menjadi orang yang jauh darinya. Semoga kita menjadi orang yang selalu rendah hati.